Kalian sadar nggak kenapa anime isekai lain yang MC-nya overpower biasanya gampang ngebosenin setelah 2 season? Tapi anehnya, Rimuru Tempest tetap bikin kita penasaran sampai sekarang. Jujur aja, daya tarik Rimuru itu bukan karena dia punya kekuatan dewa yang bisa ngancurin musuh dalam sekejap. Tapi karena cara dia ngebangun desanya dari hutan terpencil sampai jadi negara besar. Ini bukan cuma cerita manusia yang reinkarnasi terus jadi kuat. Ini soal bagaimana menjadi seorang pemimpin sejati. Rimuru tidak mengejar kekuatan. Kalau kita lihat banyak anime isekai, tujuan karakter utamanya biasanya jelas, yaitu naik level dan dapat skill baru. Kalahin musuh, jadi paling kuat. Setelah itu, ya ulangi lagi polanya. Tapi Rimuru terasa beda. Dia memang jadi kuat, tapi setiap kali Rimuru dapat kekuatan baru, fokus ceritanya bukan pamer skill. Yang dia pikirkan justru skill ini bisa gua pakai bantu Tempest apa ya? Nah menurut gue, disitulah perbedaan paling besarnya. Tempest terasa seperti dunia nyata. Menurut kalian, berapa banyak anime yang benar-benar bikin kita peduli sama kotanya? Jujur, nggak banyak. Biasanya kota cuma jadi tempat lewat. Habis perang, pindah. Habis art, pindah lagi. Tapi Tempest itu beda. Kita lihat dari desa kecil sampai jadi negara besar. Kita lihat jalan dibangun, rumah bertambah, restoran muncul, pasar mulai ramai, hubungan dagang dibuka, bahkan festival pun ada. Dan tanpa sadar kita jadi ikut senang melihat perkembangan Tempest. Semua karakter punya peran. Hal lain yang gue suka, hampir semua karakter punya pekerjaan. Benimaru bukan cuma jenderal. Diablo bukan cuma karakter yang terlalu overpower. Gopta bukan sekedar bahan bercandaan. Keijin membangun teknologi. Suna mengurus administrasi. Souwei mengurus intelijen. Bahkan karakter yang jarang bertarung pun tetap terasa penting. Mereka itu bukan sekedar karakter tempelan. Rimuru adalah pemimpin, bukan raja iblis. Menurut gue, Rimuru itu lebih cocok disebut sebagai pemimpin daripada raja iblis. Dia bukan tipe yang pengen semua masalah selesai sendirian. Dia percaya sama bawahannya. Dia kasih tanggung jawab. Dia bikin orang lain berkembang. Dan justru karena itu, Tempest bisa berdiri sendiri. Kalau Rimuru tiba-tiba pergi beberapa hari, negaranya tetap jalan. Itu tanda seorang pemimpin yang berhasil. Yang berkembang bukan power scale. Banyak anime yang menjaga hype dengan satu cara. Musuh berikutnya harus lebih kuat. Arc berikutnya harus lebih besar. Ledakannya pun harus lebih dahsyat. Tapi Tensei Slime gak begitu. Yang berkembang justru dunianya. Politiknya makin rumit, aliansinya makin luas, ekonominya makin besar, teknologinya makin maju. Dunia terasa terus bergerak, walaupun Rimuru udah hampir nggak punya lawan. Kenapa penonton dewasa lebih menikmati Tensei Slime? Nah, mungkin ini cuma pendapat gue ya. Tapi semakin bertambah umur, gue jadi lebih menikmati cerita tentang membangun sesuatu daripada sekedar menang terus-terusan. Jujur, ada rasa puas waktu lihat Tempest berkembang. Ada rasa bangga waktu monster yang dulu diremehkan sekarang dihormati negara lain. Dan mungkin itulah kenapa Tensei Slime masih terasa menarik walaupun Rimuru sudah overpower. Kalau dipikir-pikir, banyak karakter anime yang lebih kuat dari Rimuru. Banyak pertarungan yang lebih spektakuler dari Rimuru. Banyak musuh yang lebih mengerikan. Tapi cuma sedikit anime yang berhasil bikin gue peduli sama sebuah kota. Peduli sama perkembangan penduduknya. Peduli sama masa depan negaranya. Dan menurut gue itulah alasan kenapa Rimuru masih jadi salah satu MC isekai terbaik sampai sekarang. Tapi itu cuma pendapat gue. Kalau menurut kalian,
Apa sih yang bikin kalian tetap betah nonton Tensei Slime? Jangan lupa tulis di kolom komentar. See you guys.